Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi Bahasa Indonesia yaitu diksi, kata baku, dan tidak baku. Berikut ini yaitu anggota kelompok 4. Pertama, pembahasan mengenai diksi akan dibahas oleh saya, Rifki Samsu Zulkarnain, NPM 032. Pengertian diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang paling tepat untuk menyampaikan suatu maksud. Pemilihan kata yang tepat bertujuan untuk memberikan kesan serta pesan agar mudah diterima dengan lawan bicara. Diksi sangat berguna dalam penulisan karya tulis seperti novel, puisi, laporan, dan sebagainya. Sedangkan pengertian diksi menurut para ahli, pertama menurut Keraf, diksi adalah pilihan kata atau diksi jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh hubungan kata-kata itu. Istilah ini bukan saja dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Sedangkan menurut Mustaqim, pemilihan kata adalah proses atau tindakan memilih kata yang dapat mengungkap gagasan secara tepat, sedangkan pilihan kata adalah hasil proses atau tindakan tersebut. Syarat-syarat diksi. Pertama, dapat membedakan makna kata secara cermat kata yang mirip ejaannya. Kemudian, tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri. Jika pemahaman belum dapat dipastikan, pemakaian kata harus menemukan makna yang tepat dalam kamus. Kemudian, menggunakan imbuhan asing jika diperlukan, harus memahami maknanya secara tepat. Kemudian, menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan atau pasangan yang benar. Kemudian, menggunakan kata umum dan kata khusus secara cermat. Untuk mendapatkan pemahaman yang spesifik, karangan ilmiah sebaiknya menggunakan kata khusus. Tujuan diksi pertama, untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Maka sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Selain itu, berfungsi juga untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Kemudian, tujuannya juga dengan adanya diksi oleh pengarang berfungsi untuk mendukung jalan cerita agar lebih runtut mendeskripsikan tokoh, lebih jelas mendeskripsikan latar waktu, latar tempat, dan latar sosial dalam cerita tersebut. Ciri-ciri diksi. Pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan. Kemudian dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. Kemudian menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki masyarakat bahasanya dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Jenis diksi menurut Khair, satu, makna denotasi dan makna konotasi. Kemudian makna leksikal dan gramatikal, makna referensial dan non-referensial, makna konseptual dan asosiatif, makna kata dan makna istilah, makna kias dan makna lugas. Kemudian makna denotasi dan konotasi ialah makna yang makna denotasi dulu ialah makna yang sesungguhnya dari kata tersebut, sedangkan konotasi ialah makna yang bukan makna sesungguhnya dari makna kata itu sendiri. Contohnya, ibu membuatkan aku kopi yang sangat nikmat pagi ini. Denotasi kata kopi menunjukkan makna sebenarnya. Kemudian contoh kedua, kulit Budi terlihat seperti kopi. Ini termasuk konotasi negatif. Kata kopi menunjukkan makna yang tidak sebenarnya dan berupa sindiran. Kemudian contoh lainnya, Dewi memang cantik seperti matahari. Ini termasuk konotasi positif karena kata matahari menunjukkan makna yang tidak sebenarnya dan berupa sanjungan. Kemudian makna leksikal dan gramatikal. Leksikal ialah makna kata yang berdasarkan kamus. Leksikal dapat disebut juga leksikon atau makna kata yang berdefinisi. Contoh,
Miskin ialah ketika seseorang tidak mampu dan kekurangan secara finansial. Kemudian gramatikal ialah makna kata yang terjadi karena pertama, terdapat imbuhan contoh pelukis, lukisan, dilukis, atau pelukisan. Kemudian diletakkan pada frase, klause, atau diberi intonasi. Contohnya, pelukis itu merupakan orang yang sangat terkenal. P pada lukis menunjukkan orang. Kemudian dilanjutkan oleh saya, Embu Banjarkusuma, NPM 048. Selanjutnya dari jenis diksi yaitu makna referensi dan non-referensial. Makna referensial ialah makna kata yang menunjukkan sesuatu, misalnya kantor bupati terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Kata jalan menunjukkan kepada sesuatu tempat, sedangkan makna non-referensial ialah makna kebalikan dari referensial. Contohnya, aku baru saja pulang dari kantor bupati, akan tetapi aku lupa alamatnya. Kata tetapi mengacu pada kata non-referensial. Kemudian makna kata dan makna istilah. Makna kata ialah makna yang akan terlihat maknanya ketika terdapat pada suatu kalimat. Contohnya, kata panas dapat menunjukkan cuaca, dapat menunjukkan suhu, dapat menunjukkan benda. Sedangkan makna istilah ialah makna kata yang bersifat mutlak karena hanya digunakan pada bagian-bagian tertentu saja. Contohnya, kata panas yang hanya dapat digunakan untuk mengungkapkan suatu makanan yang baru saja matang. Kemudian makna kias dan makna lugas. Makna kias yaitu kata yang digunakan untuk mengutarakan makna secara tidak langsung. Contohnya, gadis itu seperti bunga yang bermekaran. Kata bunga menunjukkan makna cantik jelita. Makna lugas ialah jelas atau makna yang berlawanan dengan makna kiasan. Contohnya, bunga di halaman rumahku sangatlah indah, di mana kata bunga di sini memang menunjukkan kata benda bunga tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu makna konseptual dan asosiatif. Makna konseptual ialah makna kata yang mendeskripsikan kata itu sendiri. Contohnya, minggu ini aku dan keluarga akan berlibur ke puncak, di mana kata puncak mendeskripsikan daerah dataran tinggi tujuan. Kemudian sedangkan makna asosiatif ialah makna kata yang menunjukkan hubungan terkait dengan makna kata tersebut. Contohnya, hati orang itu sangatlah putih, di mana kata putih memiliki hubungan bersih dan suci. Selanjutnya yaitu nilai kata. Di dalam sebuah karangan, diksi bisa diartikan sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita. Diksi bukan hanya berarti memilih kata, melainkan digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Kemudian makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Denotatif adalah suatu pengertian yang terkandung sebuah kata secara objektif. Sering juga makna denotatif disebut makna konseptual, contohnya yaitu kata makan, yang bermakna memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah, dan ditelan. Makna kata makan seperti ini adalah makna denotatif. Yang kedua yaitu konotatif, yang bermakna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Kata makan dalam makna konotatif dapat berarti untung atau pukul. Selanjutnya yaitu makna umum dan khusus. Kata ikan memiliki acuan yang lebih luas daripada kata mujair atau tawes. Ikan tidak hanya mujair atau tidak seperti gurame, lele, sepat, tuna, barongan, nila, ikan koki, dan ikan mas. Sebaliknya, tawes pasti tergolong jenis ikan, demikian juga gurame, lele, sepat, tuna, dan barongan pasti merupakan jenis ikan. Dalam hal ini, kata acuannya lebih luas disebut kata umum seperti ikan.
sedangkan kata acuannya yang lebih khusus disebut kata khusus seperti ikan gurame, lele, tawes, dan ikan mas. Selanjutnya yaitu analogi. Analogi adalah keteraturan bahasa, tentu saja lebih banyak berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa, bisa dalam bentuk sistem fonologi, sistem ejaan, ataupun struktur bahasa. Menurut taraf integrasinya, unsur pinjaman dibagi dua golongan. Yang pertama yaitu unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, dan yang kedua yaitu unsur pinjaman yang pengucapan dan tulisannya telah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dibahas oleh saya, Rifki Adiatma, NPM 055. Selanjutnya ada kata abstrak dan kata konkret. Kata konkret adalah kata yang acuannya semakin mudah diserap panca indera, seperti meja, rumah, mobil, air, cantik, hangat, wangi, dan suara. Sedangkan kata abstrak digunakan untuk mengungkapkan gagasan yang rumit, seperti gagasan dan perdamaian. Selanjutnya ada sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Kesinoniman kata tidaklah mutlak, hanya ada kesamaan atau kemiripan. Selanjutnya ada kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah merupakan kata logis dari bahasa asing yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata ilmiah biasa digunakan oleh kaum terpelajar, terutama dalam tulisan-tulisan ilmiah, pertemuan-pertemuan resmi, serta diskusi-diskusi khusus. Contohnya, untuk kata ilmiah ada analogi, sedangkan kata populernya itu kiasan. Yang kedua, contohnya kata ilmiah itu final, sedangkan kata populernya itu akhir, dan seterusnya. Selanjutnya ada anomali. Kata-kata di samping Kata-kata di samping merupakan beberapa contoh kata serapan dengan unsur anomali. Misalkan di bahasa Indonesia itu bank, bahasa Inggrisnya itu bank. Sedangkan yang contoh keduanya, misalkan intern dan bahasa Inggrisnya itu inter. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya ada pengeseran dan tambahan makna kata. Bahasa berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat pemakainya. Pengembangan diksi terjadi pada kata, namun hal ini terpengaruh pada penyusunan kalimat, paragraf, dan wacana. Pengembangan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi. Komunikasi kreatif berdampak pada perkembangan diksi, berupa penambahan atau pengurangan kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu, bahasa berkembang sesuai dengan kualitas pemikiran pemakainya. Perkembangan dapat menimbulkan perubahan yang mencakup perluasan, penyempitan, pembatasan, pengabulan, dan pergeseran makna. Selanjutnya ada faktor penyebab perubahan makna. Contoh pertama itu ada paman teman saya belum menikah. Yang kedua, paman teman saya belum menikah. Yang ketiga, paman teman saya belum menikah. Yang keempat ada paman teman saya belum menikah. Ini merupakan faktor penyebab kebahasaan, yaitu makna yang ditimbulkan oleh faktor kebahasaan meliputi intonasi, bentuk kata, dan bentuk kalimat. Selanjutnya, dari perubahan struktur perasa, yaitu seperti kaleng susu. Ini berarti kaleng bekas tempat susu, tapi jika susu kaleng, susu yang dikemas dalam kaleng. Yang ketiga ada dokter anak, itu dokter spesialis penyakit anak. Yang keempat ada anak dokter, anak yang dilahirkan oleh orang tua yang menjadi dokter. Selanjutnya ada tua atau tidak muda jika ditambah awal ke menjadi kedua, makna berubah menjadi kepemimpinan. Selanjutnya, saya akan melanjutkannya. Nama saya Gilang Rahman Afandi, NPM 075, yaitu tentang faktor penyebab perubahan makna. Yang pertama, contohnya ada Ibu Rina menyerahkan laporan itu, lantas dibacanya. Ini contoh kalimat tersebut. Kalimat akan berubah makna jika strukturnya berubah. Penjelasannya kalimat pertama, salah bentuk kata sehingga menghasilkan makna Ibu Ratna dibaca setelah menyerahkan surat. Kesalahan terjadi pada kesejajaran bentuk kata menyerahkan dan diserahkan. Seharusnya menyerahkan di bentuk pasif menjadi diserahkan. Selanjutnya, faktor kesejarahan. Kata perempuan pada zaman penjajahan Jepang
tersebut menggunakannya kembali dengan pertimbangan kata perempuan lebih mulia dibanding kata wanita. Contohnya, prestasi orang itu berbobot. Sekarang gunakan kalimat kata kali berkualitas. Lalu ada prestasi kerjanya mengagumkan. Sekarang diganti menjadi kinerja. Selanjutnya ada faktor kesosialan. Masalah sosial berpengaruh terhadap perubahan makna. Kata gerombolan yang pada mulanya bermakna orang berkumpul atau kerumunan, kemudian kata itu tidak digunakan karena berkonotasi dengan pemberontak, perampok, dan sebagainya. Contohnya, petani kaya disebut petani berdasi, militer disebut baju hijat, guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Selanjutnya, faktor kejiwaan. Yang pertama ada perubahan makna karena faktor kejiwaan ditimbulkan oleh pertimbangan. Satu, rasa takut. Kedua, kehalusan ekspresi. Ketiga, kesopanan. Karena pada masa Orde Baru, orang takut atau khawatir banyak utang atau komersial, merupakan kinerja buruk bagi pemerintah. Kata tersebut diganti dengan bantuan atau pinjaman, padahal utang atau komersial dan bantuan berbeda makna. Contohnya, pertama ada tabu, kalimat tabu, ada contoh pelacur disebut tunasusila atau PSK, selanjutnya germo disebut hidung belang, selanjutnya ada kehalusan atau pleonasme, bodoh disebut kurang pandai, malah disebut kurang rajin. Selanjutnya ada C, sopanan, kamar mandi disebut ke belakang, sangat baik disebut tidak buruk. Lalu ada faktor bahasa asing. Perubahan makna karena faktor bahasa asing, misalnya tempat orang terhormat diganti dengan VIP. Contoh, jalur kereta khusus disebut busway, kereta api satu rel disebut monorail. Lalu ada faktor kata baru, contohnya chip, server, download, website, DVD, dan sebagainya. Kreativitas memakai bahasa berkembang terus sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan tersebut memerlukan bahasa sebagai alternatif ekspresi dan komunikasi. Kebutuhan tersebut mendorong untuk menciptanya istilah baru bagi konsep baru yang ditemukannya. Kata baku dan tidak baku. Definisi kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang cara pengucapannya atau penulisannya sesuai dengan kaidah yang dibakukan. Kaidah standar yang dibakukan tersebut dapat berupa pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Tata bahasa baku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, dan Kamus. Sedangkan kata tidak baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapannya atau penulisannya tidak memenuhi kaidah standar kata baku. Ciri-ciri kata baku. Yang pertama, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Yang kedua, sesuai dengan konteks kalimat yang dipakai. Yang ketiga, tidak terkontaminasi dan tidak rasis. Selanjutnya, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Syarat-syarat kalimat baku. Pertama, logis, tidak ada unsur sia-sia, kata tidak diulang-ulang, tidak berpengaruh pada bahasa daerah, tempat, jelas. Kemudian akan dilanjutkan oleh saya, Nianer Atika, NPM 015. Penyebab ketidakbakuan kalimat. Yang pertama ada pelesapan imbuhan, yang kedua pelesapan awalan, yang ketiga pelesapan akhiran, dan yang keempat pemborosan penggunaan kata. Misalnya awalan me atau men. Contoh 1, polisi terus mengusut kasus pembunuhan Sumanto. Ini merupakan kalimat baku. Contoh 2, polisi usut terus kasus pembunuhan Sumanto. Ini merupakan kalimat tidak baku. Kemudian akhirankan. Contoh 1, mereka memperlihatkan kebaikannya. Ini merupakan kalimat baku. Yang kedua, mereka memperlihat kebaikannya. Ini kalimat tidak baku. Dan yang selanjutnya pemborosan kata di mana.
Contoh 1, tempat ditemukannya benda itu sudah dicatat. Ini merupakan kalimat baku. Dan yang contoh kedua, tempat di mana ditemukannya benda itu telah dicatat. Ini merupakan kalimat tidak baku. Kemudian lanjutan dari penyebab ketidakbakuan kalimat. Yang kelima, ketidaktepatan pemilihan kata. Yang keenam, penggunaan kata bahasa Jawa. Yang ketujuh, penggunaan kata yang termasuk ragam tidak baku. Ke-8, kesalahan pembentukan kata. 9, ketidaktepatan penggunaan bentuknya. Contoh, ia sedang membuat rak buku. Itu merupakan kalimat baku. Contoh 2, ia sedang membuat rak buku. Itu merupakan kalimat tidak baku. Dan contoh selanjutnya, atas bantuan saudara kami ucapkan terima kasih, merupakan kalimat baku. Dan atas bantuannya kami ucapkan terima kasih, merupakan kalimat tidak baku. Kemudian ada kesalahan ejaan. Contoh, karena sakit ia tidak masuk kelas, merupakan kalimat baku. Dan karena sakit maka ia tidak masuk kelas, tidak baku. Kemudian kata baku dalam berbagai segi. Yang pertama, baku dari segi lafal. Contoh, 6 sama dengan 6, gubuk akhiran G sama dengan gubuk akhiran K, duduk akhiran U sama dengan duduk akhiran K. Yang kedua, baku dari segi gramatikal. Contoh, beliau ngontrak rumah di Gresik. Yang kedua, gubernur tinjau daerah longsor. Dan contoh ketiga, tolong bikin bersih ruangan ini. Kemudian yang ketiga, baku dari segi nasional, yang mana contohnya lempeng sama dengan lurus, semraut sama dengan kacau, mudun sama dengan turun, ngomong sama dengan bicara. Dan yang terakhir, baku dari segi ejaan. Di sini ada contoh yaitu kata baku dan kata non-baku. Contoh 1, aktif, kata non-bakunya adalah aktif akhiran P dan aktif akhiran V dan E. Kemudian contoh 2 ada Al-Quran, non-bakunya ialah Al-Quran dan Al-Quran yang mana kalimat non-baku pertama ditambah dengan strip dan menggunakan Q kapital, kemudian Al-Quran yang mana menambahkan strip, Q kapital dan tanda petik, kemudian yang contoh ketiga Al-Quran menggunakan Q kapital dan petik. Yang ketiga ada apotek, non-bakunya adalah apotik, azan non-bakunya azan menggunakan D, kemudian cabai, non-bakunya cabe atau cabai yang mana menggunakan E dan Y, kemudian bakunya daftar menjadi daftar, non-bakunya menggunakan P, kemudian ada doa, non-bakunya menambahkan petik pada doa, kemudian kata baku efektif, non-bakunya efektif, dan efektif. Dan contoh selanjutnya bisa dilihat pada tabel tersebut. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.